Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Supriyanto, guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 1 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di dalam video ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid, dan guru harus memahami tujuan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar terwujudnya kemampuan murid. Murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual serta keterampilan, dan murid yang memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai pendidik? Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Guru harus bisa menjadi suri tauladan untuk anak didik. Yang kedua, Ingmatio Mangunkarso. Guru harus bisa memberikan semangat ataupun ide-ide kepada murid untuk belajar dan terus memotivasi siswa. Yang ketiga, guru harus bisa tuturi handayani, yaitu guru harus bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada anak murid. Nah, dengan memahami ketiga makna semboyan pendidikan tersebut, diharapkan pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu dengan cara berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir aktif dan kreatif dan inovatif. Kemudian bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, masih banyak guru-guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang masih menggunakan metode teaching center. Metode ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan anak murid, karena tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk anak murid dalam mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, buatlah suasana ruangan yang berbeda. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, coba diubah dan disusun ulang ruang penempatan meja dan kursi di kelas. Biasanya posisi duduk siswa di kelas bentuknya disusun berjajar seperti persegi dan guru mengajar di depan. Maka proses belajar seperti ini hanya terjadi satu arah, yaitu guru mengajar dan murid mendengarkan, sehingga dinilai kurang efektif. Nah, jadi bisa dicoba dengan membentuk meja dan kursi dengan posisi melingkar seperti huruf U. Guru bisa mencoba metode mobile teaching, yaitu guru benar-benar turun dan menghampiri untuk membantu murid satu persatu dan menjelaskan tentang materi pelajaran. Maka murid akan lebih rileks belajar bersama guru. Yang kedua, perbanyaklah interaksi. Guru dapat memberikan perhatian penuh kepada semua murid. Dengan ini, maka dapat memancing diskusi, pendapat, atau argumen interaktif antara murid dan guru. Peran guru di sini adalah untuk membuat murid nyaman dan leluasa mengungkapkan ide mereka. Yang ketiga, beri perhatian yang sama ke semua siswa.
Guru harus memperhatikan, mengamati, dan memahami semua siswa dengan sama rata. Jangan cenderung memperhatikan murid yang pintar dan aktif di kelas sampai lupa ke murid lainnya yang kurang aktif. Anak yang kurang aktif biasanya memiliki kesulitan sehingga harus diperhatikan juga oleh guru. Guru punya tugas untuk menemukan benih-benih unggul, talenta, kemampuan, dan bakat dalam diri para siswa. Setiap anak mempunyai talenta, kemampuan, dan bakat yang berbeda-beda. Setiap anak harus mendapat perhatian yang sama sehingga bisa membuktikan kemampuannya dan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Yang keempat, pahami latar belakang murid. Sifat dan perilaku setiap murid tentunya pasti berbeda, tergantung dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Untuk membantu masalah murid, guru harus memahami dahulu apa latar belakang yang mempengaruhi perilaku sikap murid. Berikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi murid untuk mencari tahu akar permasalahan yang dialami murid. Misalnya, ajak siswa mengobrol tentang mengapa dia tidak bersemangat mengikuti kelas setiap hari. Berikan motivasi dan rangkul murid tersebut. Bantu supaya lebih semangat mengikuti pelajaran dan datang ke sekolah. Pendekatan seperti ini bermanfaat juga untuk Anda agar lebih mudah membangun lingkungan belajar di kelas yang bagus. Yang kelima, berikan support penuh pada murid. Support harus diberikan kepada siswa dari pihak sekolah, khususnya guru dan juga orang tua. Setiap siswa punya perkembangan dalam belajar yang berbeda. Saat mereka mencapai sebuah pencapaian, entah kecil atau besar, berikan pujian kepada usahanya. Beri apresiasi dalam bentuk pujian, hadiah, juga motivasi untuk murid tetap mempertahankan dan meningkatkan pencapaian. Hal ini bukan hanya diberikan saat murid berhasil saja, tetapi juga saat gagal. Berikan semangat supaya mau mencoba lagi dan tidak patah semangat. Murid akan senang dan lebih bersemangat ketika pencapaiannya diakui oleh guru dan orang tua. Teman-teman yang lain pun akan merasa tertantang untuk melakukan yang terbaik. Perhatian dan apresiasi dari guru menjadi faktor terciptanya suasana kelas yang bagus, karena murid merasa dihargai atas pencapaiannya. Namun, apabila ada hal yang harus dikritik, Anda bisa menyampaikannya agar siswa belajar dari kritikan tersebut. Yang keenam, pada zaman sekarang maka kita harus menggunakan teknologi. Menulis di papan tulis itu mungkin bisa diganti dengan menggunakan gadget. Jadi khususnya di masa sekarang ini sudah banyak sekali laptop, kemudian menggunakan media proyektor yang bisa dipakai untuk menampilkan audio visual. Dengan menyajikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, maka murid akan lebih tertarik dan menarik ketika mengikuti proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan lebih menyenangkan. Dan yang ketujuh, gunakan media pembelajaran dan praktek. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka akan menciptakan suasana belajar di kelas yang bagus dan efektif. Media pembelajaran akan membantu guru lebih mudah menjelaskan dan lebih dimengerti oleh para murid. Selain itu, media pembelajaran juga bisa membawa murid melakukan praktek. Murid bisa diajak praktek, misalkan dengan menunjukkan apa-apa yang ada di media pembelajaran itu, kemudian murid itu diajak praktek mengikuti apa yang ada di media itu, sehingga murid tidak bosan. Jadi dengan adanya praktek, maka murid akan menjadi tertarik untuk selalu belajar. Untuk mewujudkan belajar yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi.
Di antaranya, tantangan masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang disediakan sekolah. Tantangan selanjutnya yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh, yang belum memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semua tantangan-tantangan itu harus dicari solusi yang tepat, sehingga nanti akan terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman di kelas. Solusi berikutnya adalah guru mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, workshop, agar menambah keterampilan serta pemahaman tentang pendidikan berpihak kepada murid. Yang berikutnya, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak bergerak, tergerak, dan menggerakkan.